Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, pelajaran fikih kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Ya, tanda-tandanya seperti apa? Mari kita simak video berikut. Apa itu balik? Balik secara bahasa artinya sampai. Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Apa tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda balik yaitu yang pertama haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua ihtilam atau mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Yang ketiga mencapai usia 15 tahun bila sampai usia tersebut belum mengalami haid atau ihtilam. Namun, bagaimana jika ada anak perempuan yang usianya kurang dari 9 tahun mengeluarkan darah dari kemaluannya? Bisakah hal itu disebut haid? Nah, pembahasan tentang hal ini akan diulas pada sub-sub bab berikut. Haid, secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seseorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Waktu terjadinya haid. Waktu minimal haid adalah sehari semalam. Umumnya haid terjadi selama 6 sampai 7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Sementara itu, waktu minimal suci antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Selain itu, usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menopause atau sekitar 50 tahun. Nah, sekarang kita bahas istihadah ya. Istihadah itu apa sih? Jadi istihadah ini darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid disebut sebagai darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid serta bukan disebabkan karena melahirkan.
Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa istihadah terjadi dalam kondisi yang pertama adalah darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. Yang kedua, darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari, 15 malam. Yang ketiga, darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua, puasa. Meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia diwajibkan untuk mengqadha puasa wajib yang ia tinggalkan pada hari lain. Yang ketiga adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Meskipun dilarang melaksanakan tawaf, namun wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan rangkaian haji yang lain seperti wukuf, sa'i, melempar jumroh, dan lain-lain. Yang keempat adalah menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang kelima yaitu iktikaf berdiam diri di masjid. Oke, sekarang kita bahas tentang mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Jadi, laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam padanya. Mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau mengalami mimpi basah. Yang pertama adalah sholat. Yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah iktikaf berdiam diri di masjid dengan tujuan niat untuk melakukan ibadah. Bila sekedar melintas, masih diperbolehkan.